Selamat siang, perkenalkan nama saya Tugas Maulana, NIM saya 1301223027. Sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi kualitas udara menggunakan Kanier Snake Burr atau KN. Studi kasus pada dataset Air Quality and Pollution Assessment. Ini adalah latar belakangnya. Kualitas udara yang buruk akibat aktivitas industri, urbanisasi, dan transportasi berdampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Analisisnya menjadi tantangan karena data polutan yang kompleks, heterogen, dan non-linear. Metode tradisional sering kurang akurat dan tidak efektif, sedangkan pendekatan machine learning seperti algoritma Kanier-Snake-Burr atau KNN menawarkan solusi yang lebih efisien dan fleksibel untuk mengatasi masalah ini. Ini rumusan masalahnya yang pertama ada bagaimana algoritma Kanier-Snake-Burr atau KNN dapat diterapkan untuk mengklasifikasikan kualitas udara ke dalam kategori good, moderate, and hazardous berdasarkan parameter polusi udara seperti PM2.5, PM10, SO2, NO2, CO, dan O3. Bagaimana performa model KNN dalam klasifikasi kualitas udara berdasarkan metrik akurasi dan F1 score? Tujuan yang pertama ada membangun model klasifikasi kualitas udara menggunakan algoritma Kanier-Snake-Burr atau KNN berdasarkan parameter polusi udara seperti PM2.5, PM10, SO2, NO2, CO, dan O3. Yang kedua ada mengevaluasi performa model KNN dalam klasifikasi kualitas udara menggunakan metrik akurasi dan F1 score. Ada kajian pustakanya yaitu ada paparan jangka panjang terhadap polusi udara dapat meningkatkan resiko penyakit pernapasan, jantung, dan bahkan kematian dini. Itu ada Fuzli et al. Tahun 2000. Terus KNN dapat menghasilkan klasifikasi yang cukup akurat terutama dalam dataset yang tidak terlalu besar dan memiliki parameter yang jelas. Itu dari Zhang et al. 2017. Pemilihan nilai K yang tepat dapat meningkatkan performa model secara signifikan. Dan itu dari Chuningman dan Delany tahun 2021. Ini ada alur pemodelannya. Yang pertama ada pengumpulan data, setelah itu ada pra pemrosesan data, setelah itu ada eksplorasi parameter, ada pengembangan model, ada pengujian model, yang terakhir ada evaluasi dan interaksi hasil. Pengumpulan data. Tahap pertama dalam pemodelan ini adalah pengumpulan data dari dataset Air Quality and Pollution Assessment. Dataset ini mencakup berbagai parameter polusi udara seperti PM2.5, PM10, SO2, NO2, CO, dan O3 yang akan digunakan sebagai atribut dalam proses klasifikasi. Data ini juga membuat label kategori kualitas udara seperti good, moderate, and hazardous yang akan menjadi target klasifikasi. Selanjutnya ada pra pemrosesan data. Setelah data dikumpulkan, dilakukan proses pra pemrosesan untuk meningkatkan kualitas dataset dan memastikan kesiapannya untuk digunakan dalam algoritma KNN. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pembersihan data, normalisasi data, dan transformasi data. Implementasi algoritma KNN. Tahapan ini melibatkan penerapan algoritma Kanier-Snake-Burr atau KNN untuk membangun model klasifikasi. Proses ini dimulai dengan eksplorasi nilai K yang optimal, di mana dilakukan eksperimen dengan berbagai nilai K untuk menemukan jumlah tetangga terdekat yang menghasilkan akurasi terbaik. Skenario pengujiannya itu untuk memastikan model yang dikembangkan memiliki performa yang andal, dilakukan skenario pengujian yang mencakup metode cross-validation dan pengujian dengan data uji. Metode K-fold cross-validation digunakan untuk mengevaluasi stabilitas dan kemampuan generalisasi model pada data pelatihan dengan membagi dataset menjadi beberapa lipatan atau folds dan secara bergantian menggunakan setiap lipatan sebagai data uji. Selanjutnya ada evaluasi dan pengukuran performa model. Itu evaluasi model dilakukan untuk menilai efektivitas algoritma Kanier-Snake-Burr KNN dalam mengklasifikasikan kualitas udara menggunakan metrik akurasi dan F1 score. Akurasi mengukur kesesuaian prediksi dengan data aktual, sedangkan F1 score digunakan untuk menangani distribusi data yang tidak seimbang. Hasil evaluasi membantu mengidentifikasi pola antar parameter polutan dan menilai kinerja model, sehingga mendukung pengambilan keputusan dalam mitigasi polusi udara. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.